Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tentunya kalian mengetahui bahwa virus corona atau COVID-19 sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara. Virus corona merupakan virus yang membahayakan tubuh manusia dan sifatnya dapat mematikan tubuh manusia. Virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini sudah menyebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena bila orang habis bepergian dari kota Wuhan, Cina, ataupun dari negara yang berpandemi corona, lalu ia pulang ke Indonesia dengan membawa bibit virus corona. Lalu ia menularkannya kepada orang-orang yang rentan terkena virus corona. Maka orang tersebut dapat terinfeksi virus corona. Hal ini menjadi rantai penularan virus corona. Dan bila dibiarkan, maka virus corona akan bertambah luas penyebarannya di Indonesia ini. Melihat perkembangan virus corona begitu cepat dan pesat, maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia mengambil jalan untuk menangani virus corona ini agar tidak menyebar lebih luas lagi. Semakin hari, jumlah pasien yang terkena virus corona semakin bertambah. Untuk menangani pasien corona, tentunya ia harus pergi ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan. Hal ini pun berlaku untuk orang-orang dengan gejala corona harus segera dilarikan ke rumah sakit rujukan agar ia mengetahui bahwa ia tertular virus corona atau tidak. Di Indonesia, terdapat 100 rumah sakit rujukan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Contohnya, Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Sarjito. Setiap rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan, ia harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya, harus ada ruang isolasi, peralatan medis yang memadai, dan kesanggupan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menangani pasien COVID-19 ini. Namun, timbul masalah-masalah yang ada di rumah sakit. Di antaranya, SOP yang diberikan pemerintah belum tertata rapi. Jika ada pasien yang positif corona, lalu ia pergi ke daerah terpencil dan ia datang ke rumah sakit untuk ditangani, rumah sakit daerah terpencil tersebut belum memenuhi SOP yang memadai. Apakah rumah sakit tersebut siap untuk menangani pasien COVID? Tentunya tidak. Pasien tidak akan ditangani dan permasalahan ini dapat menyebarkan virus corona di daerah tersebut. Masalah lain, kurangnya alat perlindungan diri untuk para tenaga kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena semakin bertambahnya jumlah pasien corona yang positif dan kurangnya jumlah APD yang tersedia di rumah sakit. Nyatanya, APD ini sangat diperlukan oleh para tenaga kesehatan agar dirinya tidak terpapar virus corona ini. Para tenaga kesehatan yang menangani langsung para pasien virus corona, dari mulai perawatan hingga merawat jenazah pun oleh para tenaga kesehatan. Maka dari itu, APD sangat diperlukan oleh para tenaga kesehatan. Kesehatan para tenaga medis pun atau para tenaga kesehatan perlu diperhatikan. Mereka tidak boleh letih dan lelah. Jika mereka kelelahan, maka sistem imun mereka akan melemah. Dan saat sistem imun mereka melemah, lalu mereka menangani pasien COVID, maka mereka akan rentan terkena virus corona. Maka dari itu, solusinya seperti apa? Maka perlu ada pemetaan SOP yang menyeluruh ke berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia
agar rumah sakit tersebut siap dalam menangani pasien COVID corona. Ketersediaan APD perlu dibuat dalam jumlah skala yang besar. Pada saat ini, banyak relawan yang membuat APD secara gratis yang nantinya mereka berikan kepada rumah sakit untuk para tenaga medis. Selain itu, para tenaga kesehatan harus mempunyai jam istirahat yang cukup dan harus diberikan asupan gizi yang bergizi dan seimbang agar sistem imun mereka meningkat, agar sistem imun mereka kuat saat sedang menangani pasien corona. Yang nantinya agar tubuh mereka tidak mudah terpapar virus corona. Semua itu dilakukan agar para pasien sembuh, tidak ada orang yang tertular virus corona, dan agar Indonesia terbebas dari virus COVID-19 ini atau virus corona, serta mewujudkan Indonesia sehat.